5, 4, 3, 2, 1, close the phone. Nah, maksudnya close the phone itu biar fokus ke kita, ke kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat podcast semuanya. Jumpa lagi di podcast Teras yang ada tagline-nya itu tercerahkan dengan obrolan cerdas. Tagline-nya itu agak berat ya. Tapi insya Allah pembahasan kali ini akan lebih berat lagi. Oh enggak ya? Enggak. Nah, kali ini bareng aku, Ritsa, dari bidang tablik pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya, yang tentunya nggak sendirian ya. Bareng siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Bareng Mas Rosyidi. Biasa dipanggil Cak, Mas atau Caca. Kita kenalan dulu. Bahwasanya Mas Rosyidi ini adalah Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Surabaya, Masya Allah. Nah, berat itu. Ya, tadi saya menawarkan mau dipanggil Ustadz, mau dipanggil Mas atau Cak. Ternyata maunya dipanggil Mas aja karena biar lebih membangun chemistry. Akrab. Iya, membangun chemistry. Nah, kali ini tentunya podcast yang kita bawakan, bukan kita sih sebenarnya, Mas Rosyidi yang nanti akan menjelaskan lebih panjang itu mengenai akhlak. Nah, sesuai dengan temanya, bahwasanya akhlak itu hari ini atau akhir-akhir ini sering di dalam tanda kutip ya Mas ya, itu seperti dikesampingkan atau mungkin tidak terlalu dihiraukan. Nah, terutama pada pelajar-pelajar atau anak-anak muda sekarang yang mahasiswa. Mahasiswa juga yang notabene itu kader Muhammadiyah sendiri. Nah, menurut dari Mas Rosyidi sendiri terkait akhlak. Nah, kita bahas akhlak dulu nih, lebih kompleks ya. Kita lebih komplekskan dulu. Akhlak menurut Mas Rosyidi sendiri itu bagaimana kira-kira? Ya, baik. Terima kasih Dik Ritsa. Saya panggilnya Dik Ritsa ya. Unyu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Terima kasih Mbak Ritsa. Tadi saya panggil Dik ya, sekarang saya panggil Mbak atau panggil apa? Ning. Kalau Surabaya itu Ning. Ning nang ning. Oh enggak ya. Dan juga teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Surabaya dan juga para pemirsa ataupun yang menonton podcast Teras ini. Hai. Sebelum menjawab terkait dengan akhlak kan, saya selaku yang diberi amanah oleh teman-teman IMM ya untuk mengisi podcast ini sebagai narasumber. Memang pertama kali yang saya baca temanya, yang saya tanyakan ya, temanya apa? Terkait dengan akhlak mulia. Jadi berbangsa, bernegara, bermuhammadiyah. Jadi seperti itu. Bagaimana ini kader-kader Angkatan Muda Muhammadiyah? Saya sampaikan bahwasannya Angkatan Muda Muhammadiyah bukan hanya untuk teman-teman IMM saja ya. Teman-teman IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, teman-teman pemuda Muhammadiyah, maupun juga teman-teman Nasyiatul Aisyah. Jadi Angkatan Muda Muhammadiyah. Berkaitan dengan akhlak itu kan sikap, tata krama, perilaku. Jadi bagaimana kita sebagai kader Muhammadiyah, sebagai kader Angkatan Muda ataupun kader persyarikatan khususnya di Angkatan Muda Muhammadiyah dalam mensikapi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Banyak anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, pemuda-pemudi itu sudah dengan orang tua itu tidak begitu menghiraukan bagaimana kita kulon nuwunnya kepada orang tua, unggah-ungguhnya, etikanya dan lain sebagainya. Itu kan kita bangun dari sikap kita. Bagaimana tata krama kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana untuk membentuk
akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, jadi kita sebagai kader persyarikatan tentunya harus bisa memahami untuk bersikap, memahami bagaimana berperilaku, memahami bagaimana bertata krama. Jadi kita harus paham, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai kader. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana untuk melaksanakan atau membentuk akhlak yang mulia itu? Ya, kita pastinya tentu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan kita. Jadi kuncinya untuk menciptakan ataupun membentuk akhlak yang mulia ada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitu Mbak Ritsa. Berarti gitu guys, kalau kita mau berakhlak yang mulia itu tentunya kita sendiri harus sadar gimana kita mau bersikap. Nah, terus ketika kita mau bersikap itu dilihat dulu kita komunikasinya atau interaksinya dengan siapa, gitu ya Mas ya? Betul. Nah, terus tentunya mau bersikap yang bagaimana tuntunannya itu kita juga harus mempelajari sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu semua sudah ada di Al-Quran dan juga Al-Hadis, gitu ya? Betul. Oke, wah sepertinya menarik ini tentang akhlak dan semuanya. Saya mau cerita sedikit ya Mas ya. Siap. Terkait akhlak ini. Jadi saya ini kan termasuk dalam Civitas Akademika. Jadi tergabung di salah satu pendidikan swasta yang tentunya Sekolah Muhammadiyah ya. Di situ ada beberapa wali murid itu pernah menyampaikan begini. Ini sekolah Muhammadiyah tapi kok ada muridnya yang pacaran, dibiarin aja, gurunya gimana? Nah itu kira-kira kita sebagai gurunya itu kan juga bingung ya. Ini kok kenapa bisa timbul persepsi seperti itu? Padahal beliau ini sebagai orang tua itu kan tidak melihat secara langsung bagaimana anak-anaknya setiap hari di sekolah. Bahkan anak-anak sekarang itu kan lebih banyak waktunya di sekolah ya daripada di rumah. Nah itu kan orang tuanya kok bisa tahu di situ. Nah, kita menyikapi sebagai tenaga pendidiknya lah, kita katakan tenaga pendidik ya. Menurut Mas Rosyidi sendiri itu bagaimana? Iya, baik ya. Jadi ada cerita juga ya, cerita dari Mbak Ritsa sebagai tenaga pendidik. Memang banyak orang tua yang mengeluhkan apa yang dirasakan orang tua melihat anak-anaknya yang masih tumbuh ya di usia remaja. Di waktu usia remaja itu dia ternyata kenal dengan temannya, lawan jenisnya. Nah, akhirnya sama-sama suka, terusan muncullah dibilang pacaran, komitmen. Nah, ada juga yang masih SMP itu panggilnya Mama Papa, Umi Abi. Kalau sekolah swasta atau apa itu panggilannya Mama Papa. Kalau sekolah Islam ada tidak yang manggilnya Umi Abi begitu, Ayah Bunda. Itu kalangan anak-anak sekolah. Nah, lalu bagaimana? Jadi kan pastinya orang tua itu akan menanyakan bagaimana pendidikan di sekolah-sekolah Islam, khususnya sekolah Muhammadiyah. Nah, banyak kader-kader kita, kader-kader IMM maupun Nasiah itu yang berkecimpung di dunia pendidikan merasakan keluhan orang tua tersebut. Nah, pastinya kita harus bisa menerapkan, memberikan pemahaman bagaimana kita sebagai pendidik, bagaimana kita sebagai kader, bahwasannya yang namanya hal seperti itu kita minimalisir, kita berikan contoh-contohnya. Jangan sampai kita menjas, pacaran, iki pacaran dan lain sebagainya. Nah, berikan contoh bagaimana kalau menjadi pelajar, anak-anak yang suka dalam tanda kutip pergaulan bebas. Nah, kita berikan informasi bahwasannya untuk menjadi anak ataupun menjadi remaja, pelajar, pemuda-pemudi itu harus kita berikan contoh. Kalau
dilanjutkan dengan sikap dan perilaku seperti itu, pastinya dampaknya akan menjadi buruk. Nah, berkaitan dengan budaya bernegara, kita kan budaya ketimuran ya, budaya Indonesia. Kita tidak mengenal yang namanya pergaulan bebas. Dulu orang tua kalau tahu anaknya seperti itu ya langsung dinikahkan. Iya. Apalagi kalau di pedesaan, lulus SD ataupun SMP langsung dinikahkan. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana di kota-kota besar seperti halnya Surabaya? Nah, apalagi teman-teman mempunyai kewajiban yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ya ayo kita berikan pendidikan yang baik, berikan contoh akhlak yang mulia, bahwasannya hal-hal pacaran dan pergaulan bebas dampaknya seperti ini. Karena apa? Kalau kita bilang anak muda itu kan pastinya masa depan bangsa. Kalau kita tahu ya, anak muda, mohon maaf, sukanya pacaran, terusan bolos sekolah, sama guru itu melawan, masih SMP, mohon maaf, rokokan, vapean, terusan cangkruk di warkop. Kita kan tahu ya, anak-anak SD, SMP itu sudah main yang namanya gadget, Mobile Legend iya, itu ya. Mobile Legend maupun apalah, yang game-game yang domino dapat poin dan lain sebagainya ya. Tanam saham. Ya, nanam saham seperti itu. Lah, kita harus perbanyak pengetahuan yang sekiranya kita berikan contoh kepada anak didik kita ataupun kader-kader kita. Jadi seperti itu. Bila contoh yang benar-benar nyata, ajaklah anak-anak ataupun kader-kader kita itu diajak ngaji, diajak, ayo anak kita analisis sosialnya bagaimana, ayo kita berikanlah contoh-contoh kalau kita dalam hal pergaulan bebas yang bagaimana. Nah, kita buka wacana di situ. Nah, jadi seperti itu Mbak Ritsa. Seru guys. Jadi masih dalam nuansa Sumpah Pemuda ya. Oh iya, yang ini Sumpah tadi kan Pemuda udah dibahas, sudah disinggung oleh Mas Rosidi bahwasanya pemuda itu penerus bangsa. Jadi kurang-kuranginlah cangkruk, main-main Mobile Legend. Nggak apa-apa, nggak dilarang. Mungkin dibatasin gitu ya Mas ya. Ya, kalau dibilang dibatasi, anak-anak muda sekarang itu susah untuk membatasinya. Apalagi dikurangi ya? Ya dikurangi ya. Susah juga ya? Susah juga. Susah, serba kalau susah sudah nih. Semua itu kan tergantung pada gadget ya. Semua informasi dulu itu, anak-anak zaman saya dulu ya, saya ini masih muda saya, ya zaman tahun 90-an ya. 90-an itu kalau ingin pinter ya baca buku, kalau kamu ingin mengenal dunia ya jendela dunia itu adalah buku. Nah, betul. Sekarang buku literasi kita, mungkin anak-anak IMM kan berkaitan dengan buku. Ayo, dari sekian anggota IMM yang suka gemar membaca buku siapa? Yang suka menulis opini siapa? Nah, sudah hampir hilang seperti itu. Betul. Ya, coba yang sebagai tenaga pendidik ya, jadi guru, ayo kita ajari, ayo nulis. Bagaimana sikap perilaku, bagaimana sifat-sifat Rasul, bagaimana kita apakah sudah melakukan hal seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan lain sebagainya. Kita coba dengan karena tadi awal kita pemantik terkait dengan pendidikan, ada keluhan pacaran dan lain sebagainya. Nah, kita berikan tugas-tugas kepada anak didik kita. Anak saya masih muda ini sudah punya anaknya sudah 2. Wah, mantap. Nah, anak saya masih TK, ada yang TK, ada yang SD. Jadi di situ sama gurunya, sama ustadzanya dikasih contoh, sudah sholat. Nah, dikasih buku. Nah, kalau sudah sholat dikasih tanda tangan. Buku evaluasi ibadah buku ya, Mas? evaluasi ibadah. Ya memang hal yang kecil seperti itu dampaknya besar. Hari ini ya kita melihat anak kita sehari sudah sholat apa belum. Nah, kita ingatkan ataupun dalam hal beribadah apa saja yang sudah dilakukan. Nah, hari ini kita lihat catatannya. Nah, tetapi dia besok di waktu dewasa ataupun di waktu tumbuh dewasa,
sudah bukan menunjukkan kepada kita, tapi dia sadar apa yang telah kita lakukan itu semuanya dicatat oleh malaikat dan dipertanggungjawabkan. Sudah tidak melaporkan kepada kita sebagai orang tua, pastinya seperti itu. Nah, kita sebagai kader, apa yang kita lakukan, apa sudah mengkader teman-teman kita, adik-adik kita untuk menjadi kader. Kalau kader Muhammadiyah itu kan terkenalnya menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna. Nah, ayo kita bersama-sama terapkan itu sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna. Begitu. Pelopor, pelangsung dan penyempurna. Ingat itu ya. Jadi pertama itu kalian jangan menjudge. Pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Rosyidi, jangan menjudge dulu. Kita berikan contoh dulu yang terbaik. Terbaik menurut kita dulu aja, nggak usah mikirin yang lain gitu ya Mas. Betul. Ya. Nanti urusan orang lain komen semuanya terserah mereka, itu juga hak mereka. Yang penting kita lakuin aja yang terbaik, apa yang kita bisa untuk menjadi manfaat ya kita lakukan. Nah, ngomongin masalah akhlak lagi ya, ini emang temanya akhlak ya Mas ya. Dari hal-hal yang tadi udah disampaikan itu kan ada berarti masa penurunan atau degradasi akhlak ya, bisa dirasakan seperti itu ya. Iya. Yang tentunya juga PR besar untuk orang tua pastinya. Iya, orang tua, kita semua, orang tua. Terus yang saya tangkap tadi itu Mas Rosyidi berarti mengibaratkan bahwasanya kader itu jadikan sebagai anak supaya benar-benar tulus untuk mendidiknya, begitu ya Mas ya. Ibaratnya seperti itu saya nangkepnya tadi. Nah, karena adanya degradasi akhlak tadi atau penurunan akhlak itu tadi, maka itu sebagai PR besar buat kita yang tentunya kita nggak harus nyuruh, kita nggak harus ayo sholat, ayo belajar, nggak gitu ya. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus baik dulu, baru kita membaikkan orang lain gitu ya bahasanya. Betul. Oke, itu tadi tentang pendidikan, khususnya tentang pendidikan. Nah, kita coba geser sedikit tentang ibadah. Iya. Nah, tadi kan sudah banyak disinggung kalau mau berakhlak yang baik itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, dimulai dengan sifat Rasulullah itu bagaimana, terus kepribadiannya dan lain sebagainya. Nah, untuk mencontohkan hal-hal tersebut itu kan banyak media yang harus kita tularkan, terutama tadi buku ya yang tadi Mas Rosyidi bilang. Nah, buku-buku ini kan sudah banyak ditinggalkan juga, terutama nggak cuma buku pelajaran ya, buku tentang bacaan, agama itu apalagi sepi peminat gitu loh. Betul. Nah, sampai pernah ada kalimat begini Mas, kalau masalah ibadah itu menurut saya ini sangat bertolak belakang, karena mau menjawabnya juga bingung karena begini, buat apa sih sholat kalau kita nggak baik atau masih berbuat keburukan gitu. Iya. Nah, ini kan kita udah beralih tadi dari pendidikan, kita beralih ke lebih religius gitu ya. Lebih religius. Nah, itu kan anak-anak muda sekarang kan begitu ya Mas ya. Iya. Kalau kalau disuruh ngaji misalnya, ngaji aja, tapi kamu masih jahat sama orang lain. Padahal dalam ngaji itu kan kita diberi petua untuk berbuat baik ke orang lain. Tapi kok ternyata muncul statement yang itu bertolak belakang. Nah, itu gimana kira-kira Mas? Iya, jadi banyak ya anak-anak muda di waktu saat inilah, zaman sekarang, berkaitan dengan ibadah. Kita sebagai aktivis pun juga pastilah kebanyakan ngurusi organisasi, lupa dengan sholatnya. Iya. Waktu rapat mulai siang, apalagi kalau pleno dan lain sebagainya, udah waktunya sholat duhur, wes eman nanggung, wes kok dijamak subuh sampai dengan jamak apa itu namanya? Ada yang jamak ngawur ya. Jadi sampai kodok nanti. Lah,
Jadi kita ya memang bagaimana berkaitan dengan apa anak-anak muda ini berbicara berkaitan dengan ibadah, dengan sholat, dengan kita menuntut ilmu kan juga ibadah juga. Nah, rapat itu ibadah apa tidak? Ibadah, membahas hal yang apa? Untuk kemaslahatan. Asik, bahasanya. Bahasa kerennya kayak Oh gitu. iya, betul. Padahal apa yang Diimplementasikan belum tentu. Jadi kalau berbicara berkaitan dengan sholat, ayo bisa tidak kita sebagai anak-anak muda, angkatan muda Muhammadiyah itu, ibadah itu keren. Sholat itu suatu kewajiban. Kalau kita sholat 5 waktu itu keren. Nah, bagaimana? Jadi waktu rapat, waktu aktivitas dan lain sebagainya, kalau memang anak-anak IMM demo, saya beberapa kali nemu ya waktu demo ombudsman. Jadi kader-kader kita ini waktu demo mulai dari mana Yosudarso sampai dengan ke Indrapura, ke Tugu Pahlawan pada waktu itu, mulai dari pagi siang ya, waktu nih sholat duhur ya sholat, waktu nih sholat asar ya sholat. Nah, jadi kita sebagai kader menjaga ibadah kita, jangan sampai kita jauh dari ibadah, khususnya sholat, karena itu adalah suatu kewajiban. Ngaji ibadah, belajar ibadah, karena itu adalah kebutuhan kita. Buatlah itu kebutuhan kita. Allah gak takok sing jenenge kon wis duha dan lain sebagainya, tapi itu adalah suatu kebutuhan bagi kita. Jadi berkaitan dengan akhlak sebagai kader Muhammadiyah, akhlak yang mulia, jaga ibadah kita. Yang kedua, yang pertama jaga ibadah kita, yang kedua buatlah ibadah khususnya sholat itu suatu kebutuhan kita. Nah, kalau kita tidak sholat ya kita nggak butuh dengan Allah. Nah, pastinya kita butuh itu. Nah, jadi kita jaga dan kita anggap sebagai itu suatu kebutuhan bagi kita. Karena apa? Untuk menciptakan ataupun membentuk akhlak yang mulia itu ya dari sikap, perilaku dan tata krama maupun juga hal yang biasa kita lakukan. Nah, menjadi contoh bagi kita semua, menjadi contoh bagi orang-orang sekeliling kita, apalagi tadi kalau sebagai dunia pendidikan, berkecimpung di dunia pendidikan, ya pastinya kita memberikan contoh yang baik kepada uswah hasanah. Jadi begitu Mbak Ritsa. Jadi begitu guys. Ya. Kita pertama harus menjaga ibadah kita dulu. Dan anggaplah itu suatu kebutuhan. Saya boleh nambahin Mas satu? Boleh. Ya, tadi kurang soalnya. Anggap itu keren. Jadi kalian ibadah itu ngerasa keren, gue udah sholat nih. Iya. Itu kan keren. Jadi kita harus menganggap keren itu sendiri sebelum dianggap keren oleh orang lain. Betul. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, mau kasih tahu dulu untuk kalian semua penggemar atau penonton setiap podcast Teras dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terutama yang diprakarsai oleh bidang tablik. Jadi podcast ini itu sudah masuk di episode ke-3. Nah, tentunya kalau kalian yang sering mengeluh-elukan, Mas, Mbak, ayo podcastnya tayang gitu. Tenang. Setiap bulan kita akan terus mencari atau terus berbenah untuk mendapatkan tema-tema seringan mungkin dan pembahasan-pembahasan semenarik mungkin dengan narasumber seperti Mas Rosyidi ini yang super kece ya. Masih jauh saya itu. Banyak teman-teman dari pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah kalau bisa diajak juga untuk podcast. Nah, jadi masuk list ya ini. Waiting listnya habis ini kita ke ibu-ibu Aisyah. Terus betul. Kita juga nggak ninggalin bunda-bunda NA ya atau mbak-mbak NA. Kalau sekarang itu saya punya cerita. Oke, menarik. Teman-teman, dengerin. Jadi ya
kalau yang aktivis NA itu sekarang sudah tidak mau sudah tidak mau dipanggil NA. Loh lapo Mbak kok gak gelem dipanggil NA? Karena NA itu singkatan apa? Nona abadi. Oh, maksudnya nggak nikah gitu. Karena kalau sudah nikah dipanggil nyonya ya? Gitu maksudnya atau nyonya bagaimana? Ya. Enggak, jadi banyak kan kalau aktivis itu lupa akan ibadah, nikah kan ibadah ya. Nah, Oh, ada yang seperti itu ya? Mas? ada yang seperti itu karena Saya baru tahu terlalu loh. aktif. Menarik Saya ini. punya teman. Dia itu aktivis top sampai mulai dari ranting sampai dengan pusat. Waktu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dia menyibukkan dirinya di Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sampai dengan di IPM itu pernah di tingkat pusat, di pimpinan pusat. Nah, sehingga lupa dengan ibadah, salah satu ibadah nikahnya itu. Lah, jangan sampai kita sebagai aktivis lupa akan pendidikan, lupa akan diri kita menikah, lupa sampai seperti itu, lupa akan pekerjaan kita. Nah, hanya demi organisasi. Hanya demi organisasi, hanya demi ngurusi organisasi, melupakan pendidikan. Kuliah sampai dengan semester 14, 15, DO, jangan sampai seperti itu. Nah, terus karena aktif sehingga lupa akan dirinya sendiri, tidak butuh teman hidup, karena butuhnya ya teman-teman untuk aktivis saja gitu. Merasa sehingga, sudah ini berdikari. Berdikarinya. Jadi seperti itu. Yang terakhir tadi apa? Pendidikan, nikah, apa ya? Lupa saya ya. Apa ya? Apa yo? Ya itulah. Oh, jadi saya juga lupa juga ini. Pendidikan, nikah. Pendidikan, nikah. Agak lupa tadi ya. Iya, saya kok juga pekerjaan. Pekerjaan. Ya, mohon maaf ya, pekerjaan. Karena banyak ya orang yang terlalu aktif dan sibuk menyibukkan dirinya ngurusi organisasi sehingga lupa akan keluarga, lupa akan pekerjaan. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Hindari yang namanya males, hindari yang namanya suka menumpuk suatu pekerjaan. Hindari yang namanya menutup diri, tidak berkomunikasi, introvert. Jadi seperti itu. Itu pesan sih. Jadi sebagai kader ataupun angkatan muda Muhammadiyah, bagaimana kita menunjukkan akhlak mulia kita, ya harus tepat waktu, harus sesuai dengan tuntutan agama kita, apa yang dicontohkan oleh Rasul kepada kita. Itu sebagai pedoman lah bagi kita. Jadi itu teman-teman, obrolan ini janganlah sampai menjadi obrolan yang terlalu berat. Dalil-dalilnya keri-keri aja. Dalil mungkin kalau teman-teman IMM dalil itu insya Allah sudah itulah paham, banyak lulusan pondok, banyak lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah, pesantren dan lain sebagainya. Tapi kita coba di podcast itu lebih santai, lebih memahami agama itu dengan dengan sersan ya, serius, santai, dan lebih mengenal. Jadi seperti itu Mbak Ritsa dan teman-teman. Iya. Nah, itu pesannya dari Mas Rosyidi bahwasanya kita sebagai kader Muhammadiyah tentunya karena kita berkecimpung di Muhammadiyah ya. Iya. Berakhlak yang baik itu nggak cuma dalam sekitar. Jadi harus semuanya dalam sekitar itu, maksudnya satu orang gitu enggak, jangan ya. Berakhlak yang baik itu juga jangan sampai melupakan 3 itu tadi. Ya, saya coba runtutkan ya Mas ya. Iya. Berakhlak yang baik itu diharuskan untuk tidak lupa dalam hal pendidikan yang pertama. Karena kalau pendidikannya lupa, akhirnya kan nanti jadi jatuhnya malas. Terus kalau malas itu pasti akan mempengaruhi akhlaknya. Nah, akhlaknya atau perilakunya itu jadi nggak mempedulikan orang lain, nggak mau tandang gawe kalau orang Jawa ya, dan lain sebagainya. Nah,
pendidikan ini yang pertama. Betul, Yang betul. kedua, jangan lupakan nikah ya. Khusus untuk aktivis-aktivis ini, nikah itu termasuk akhlak ya Mas ya. Kira-kira kayaknya Ya, iya ibadah sih. nikah Iya, itu kan juga itu kan suatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, nanti dalam nikah juga ada akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku yang memang kita di situ harus jalani dengan pasangan kita tentunya. Betul, betul. Dan yang ketiga itu pekerjaan. Nah, di pekerjaan juga itu kan sebenarnya di semua lini atau di semua tempat itu kita harus jaga akhlak kita, harus jaga perilaku kita. Nah, Betul. paling tadi kalau pesannya Mas Rashid itu ada 3 yang harus kita benar-benar jaga itu tadi. Dan kita kalau mau bahas tentang agama, dalil dan selainnya itu kita bahas dengan sersan. Kalau bahasanya Mas Rashid ya serius santai. Jadi nggak usah terlalu saklek. Waduh, maaf ya, nanti saya ngomong begini di head comment nanti. Ini gimana Mbak ini? Enggak guys, mohon maaf sekali. Oh iya, saya juga mau memohon maaf untuk Mas Rosidi dan penonton sekalian, bahwasanya tadi saya batuk, jadi mungkin terganggu ya pendengaran kalian semua dan penonton sekalian. Kalau saya itu kok Mbak moderatornya batuk-batuk terus ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Terakhir ya Mas ya, terakhir. Oke, terakhir ini saya ingin mengulik lebih intim. Lebih intim enggak Mas. Enggak Mas. Lebih pengen apa ya enaknya yang mendalam dan berkesan. Tadi pesannya udah, terus digambarkan terkait IMM, IPM, NA, Aisyah juga udah. Nah, sekarang saya mau nanya tentang ke pemudanya. Nah, ini kan Mas Rasidi sekarang berkecimpung di Pemuda Muhammadiyah. Yang sekelas daerah ya Mas ya. Nah, saya sejujurnya masih minim informasi Mas tentang Pemuda Muhammadiyah. Ini masih berkecimpung di akhlak atau masih berputar di akhlak. Di Muhammadiyah sendiri itu kan ada keamanannya untuk menjaga dan menertibkan perilaku-perilaku yang kurang baik, yaitu kokam, ya namanya kokam. Nah, sebagai ketua, sebagai pemimpin atau tauladan, uswatun hasanah, bisa gitu saya guys. Nah, itu kira-kira di pemuda sendiri untuk perputaran atau apa ya bahasanya, menjadikan anggota-anggotanya itu berakhlakul karimah. Nah, padahal di situ juga ada kokam yang emang tugasnya itu harus menertibkan. Nah, menertibkan akhlak juga supaya berperilaku yang baik. Nah, itu gimana menginstruksikannya ya? Itu bagaimana? Iya, baik. Ini bicara masalah pemuda Muhammadiyah. Jadi Pemuda Muhammadiyah itu kita semua ya, angkatan muda itu pasti penerusnya Persyarikatan Muhammadiyah. Penerus Persyarikatan Muhammadiyah. Coba kita bayangkan. Ini bayangkan saja. 50 tahun yang akan datang. Terlalu lama mungkin ya. Atau 20 tahun yang akan datang. Bagaimana nasib dari Muhammadiyah? Nah, pastinya kan ada regenerasi ataupun juga ada estafet kepemimpinan. Kalau yang dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah waktu di sekolah, terusan ke mahasiswa menjadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada yang juga setelah dari IMM bisa ke Pemuda Muhammadiyah ataupun juga ke Nasihatul Aisyah. Lah, di pemuda ini mungkin ya 10 tahun, 5 atau 10 tahun yang akan datang, kita memikirkan ataupun kita pikirkanlah besok yang meneruskan perjuangan dari ayahanda dan ibunda di Aisyah maupun juga Muhammadiyah itu siapa kalau bukan kita sebagai anak-anak mudanya. Nah, kita harus memikirkan itu. Nah, saat ini mungkin ya Muhammadiyah begitu sangat luar biasa. 100 tahun lebih kan berkiprah membentuk
kader-kader yang mempunyai akhlak yang mulia, membentuk ataupun mendirikan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, ya, musola, masjid dan lain sebagainya. Nah, itu semua apa? Karena dibangun dari awal para pendahulu kita, para pejuang-pejuang ataupun yang Founding bergerak father. founding father. Kalau founding father kita, negara kita ini kan Bung Karno. Bung Karno itu juga salah satu kader Muhammadiyah. Nah, lalu bagaimana kita berbicara tentang Angkatan Muda Muhammadiyah? Angkatan Muda Kokam ya, Kokam. Kokam itu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi banyak yang bilang Kokam ya yang menjaga Muhammadiyah, yang menjaga tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya, siapa Kokam itu? Kokam ya semua Angkatan Muda Muhammadiyah, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kita, saya, Kokam, Mbak Ritsa, Kokam, Mas Yogi, Ketua IMM Surabaya, Kokam. Nah, dan teman-teman ya yang di IMM, Kokam juga. Bedanya tidak berseragam gitu ya? Bedanya tidak pakai seragam iya. doreng. Lah dari situ bagaimana? Kokam itu bukan hanya menjaga amal usaha Muhammadiyah, bukan menjaga sekolah Muhammadiyah, tetapi juga menjaga bagaimana Kokam itu memberikan teladan juga. Kokam punya tagline ya, mempunyai kata-kata yang khusus, yaitu kalau teman-teman Kokam bilang Kokam perkasa. Nah, perkasa yang dimaksud Mbak Ritsa apa? Gagah, kuat, terus berani, apa lagi ya? Mental baja. Terus perkasa, udah itu kayaknya Mas. Perkasa itu Singkatan adalah ya? pertahankan kalimat syahadat. Oh, keren. Pertahankan kalimat syahadat. Jadi seperti Ingat-ingat itu, guys. perkasa. Jadi pada waktu apel itu ya, Kokam perkasa. Nah, benar-benar. Karena dulu dibentuknya itu yang mempertahankan kalimat syahadat. Nah, jangan sampai Kokam itu melenceng dari nilai-nilai syahadat itu tadi itu. dan jadi kita harus menunjukkan seperti itu. Jadi ada pengajian. Kalau ada pengajian, Kokam harus tampil menjaga para tokoh-tokoh Muhammadiyah, karena itu adalah aset ya, aset persyarikatan. Mbak Ritsa, teman-teman IMM itu adalah aset dari persyarikatan. Saya pun juga aset. Nah, apa yang dibutuhkan oleh persyarikatan bangsa dan negara, saya siap. Bila mana diminta, siap. Kita diminta, ayo kita jadi guru, ayo kita jadi dokter. Silakan kita bentuk diri kita menjadi guru, menjadi dokter. Setelah kita sukses, kalau pesannya Ki Haji Ahmad Dahlan, kembalilah ke Muhammadiyah. Kembali guys. Nah, ada juga ya. Kalau yang terkenal kan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan lupa mencari pasangan hidup di Muhammadiyah. Itu juga seperti itu. Wah, lo istri saya juga kader juga. Wah. Kader IPM, kader IMM. Wah, mantap. Perlu dicontoh. Kombinasi yang super. Jadi long life education. Mantap kali ah. Itu terkait dengan pemuda Muhammadiyah. Khususnya Kokam. Nah, jadi kalau kita berbicara agak serius ya, harus memikirkan nasib persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri pun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Apa yang telah diberikan oleh Muhammadiyah itu kita merasakan semua. Sekolah Muhammadiyah sudah mencetak tokoh-tokoh penting dalam berdirinya bangsa Indonesia ini. Ki Haji Mas Mansur, Bung Karno, Ki Haji Ahmad Dahlan yang paling utama ya, memberikan contoh maupun nilai-nilai bagaimana bermuhammadiyah, bagaimana berbangsa dan bernegara. Lah kita sebagai angkatan muda, khususnya kalau pemuda Muhammadiyah maupun juga IMM maupun angkatan muda yang lain sebagainya, ya kita harus bisa mencontoh juga apa yang dicontohkan oleh founding father kita, yang tentunya dalam menjaga persyarikatan maupun juga bernegara.
Dan semuanya itu kan kita pasti kembali, yang sebagai dasar pedoman kita pastinya Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan founding father kita, lalu pendiri Muhammadiyah, ya semuanya ya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu guys. Pedomannya yang terpenting dari awal sampai detik ini itu pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mau gimana pun kita berperilaku, mau gimana pun kita beribadah, mau gimana pun kita berguru, bermuamalah lah, itu jangan lupakan Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu memang dua sumber yang benar-benar bisa ngebentuk diri kita. Betul. Selain bisa ngebentuk diri kita, itu juga bisa jadi bonding untuk diri kita sendiri. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang baik itu, kita ternyata udah punya bekalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Wah, ternyata obrolannya memang benar-benar cerdas, seperti tagline kita kali ini, teras tercerahkan dengan obrolan cerdas. Nah, alhamdulillah. Saya boleh itu ya, membacakan beberapa referensi. Boleh Mas, boleh banget. Jadi, boleh banget. Di dalam Islam, akhlak mulia ialah puncak tertinggi. Akhlak mulia tadi yang kami sampaikan itu kan bagaimana sikap kita, bagaimana tata cara bertata kerama, bersikap dan lain sebagainya. Pastinya di situ. Lalu di puncak tertinggi dalam laku keagamaan itu ialah satu iman. Nah, kepercayaan, dan Islam, kepasrahan. Lalu tidak akan bermakna apa-apa jika kita tidak melahirkan ihsan. Nah, apa sih ihsan itu? Perbuatan yang baik. Nah, jadi teman-teman, marilah kita sebagai kader-kader persyarikatan jaga iman kita, jaga akal kita, jaga Islam kita. Nah, iman, Islam, ihsan. Nah, memang benar banget kalau yang Rasulullah sampaikan, al-adab qablal ilmu. Nah, emang tingkat tertinggi untuk mencapai sebuah taraf ilmu itu kita harus berakhlak dulu ya Mas ya. Bisa dilihat kalau orang itu pintar tapi mohon maaf ya kurang berakhlak. Nah, itu kan juga kurang baik. Tapi kalau orang yang dinilai berakhlak itu pasti juga include dinilai, wah orang ini berilmu. Betul. Nah, jadi saya jadi teringat pesan ibu saya. Kalau kan ibu saya orang Jawa ya Mas ya. Jadi ngomongnya begini. Gimana? Nggak usah jadi wong sing pinter gak popo nek memang gak kuat. Dadi wong sing ngerti. Iya. Nah, dalam artian ngerti itu kan keseluruhan ya. Banyak orang pinter tapi nggak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti itu kan dipandang pinter meskipun ternyata kurang pinter. Nah, itu kan juga bisa ya Mas, termasuk kayak gitu ya. Oke, nah gimana guys? Sudah cerdas? Kalau belum cerdas ya dibuka bukunya guys. Kata pesan dari Mas Rosyidi tadi ya, jangan Cak Ros. Oh ya, Cak Ros ya kan, pemuda itu sapaan akrabnya Cak ya, Cak Ros, iya. Cak. Jangan jangan diganti yang lain ya guys ya, jangan diganti yang lain. Mentang-mentang kalian orang Surabaya, jangan diganti yang lain ya guys ya. Oke, kayaknya malam ini sudah cukup tercerahkan ya Mas ya. Aduh ya, kalau mau lebih cerah maupun juga lebih terang, ya kita nanti buat forum-forum kajian ya, kajian ilmiah, kajian bagaimana. Saya ingin ya punya. Kemarin saya sampaikan kepada ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, kita di Angkatan Muda itu butuh yang namanya kebersamaan pastinya. Yang kedua, bagaimana sih memperkuat diri kita dengan ilmu, iman, terusan ketakwaan kita. Ayo kita sama-sama adakan kajian bersama. Nah, kemarin kita adakan kajian yang pertama itu di pondoknya Ustadz Diki ya, Ummul Qura ya. Dari situ nanti bisa diundang. Sudah diundang belum Ustadz Diki? Ya. Sementara ini jadwal beliau padat sekali. Ya. Tadi saya sama beliau di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau ada rapat Panle, saya kebetulan juga ada rapat dengan BWM. Nah, sempat ngobrol ya, bagaimana
berikutnya kita adakan kajian bersama antara IPM, IMM, Pemuda maupun Jiwan Nasihatul Aisyah. Nah, datangkan tokoh-tokoh, ya kajian yang ringan, kajian yang yang mengenal bagaimana yang saat ini dihadapi ataupun oleh teman-teman anak-anak muda itu, ya pasti butuh kebersamaan, pasti butuh yang namanya ngaji bersama itu pasti butuh. Ayo kita jangan sampai pinter di PDW. betul itu. Pinter ayo bareng-bareng. Pinter bareng-bareng, lek ngerti ya ngerti ya bareng-bareng, lek sugih ya sugih bareng-bareng. Amin. Lek wis sugih iso nguripi ataupun juga membantu persyarikatan. Amin. Nah, kita jangan sampai jadi kader itu persyarikatan ataupun Muhammadiyah IMM itu aku ngurusi oleh opo, oleh jabatan opo, jabatan itu tidak bisa dibawa mati. Tapi amal jariah kita yang yang akan berkembang, yang akan kita bawa jadi bekal untuk kedepannya. Jadi begitu Mbak Ritsa, saya merasa berterima kasih diundang untuk podcast teras ini, tercerahkan dengan saya baca ya dengan obrolan cerdas ya. Nah, jadi ya bidang-bidang bukan hanya tablik saja, tapi ya kita berharap ada bidang-bidang yang lainnya berpartisipasi. Ayo ngaji tentang keilmuan. Nah, ayo ngaji tentang seni budaya. Ayo ngaji tentang sosial dan lain sebagainya. Jadi begitu. Tema-temanya ringan. Tadi Ustadz Diki ada bisa pesan? diundang. Oh ya. Ya, kalau Ustadz Diki pesannya ya simpel. Ayo ngaji. Ayo kita berikan yang terbaik lah untuk persyarikatan. Jadi seperti itu. Begitu Mbak Ritsa. Saya minjam kalimat dari Tahu Bulat yang biasanya ayo tuh kure, sekarang ayo ngaji rek. Ngaji ya rek ya. Oke, karena sudah sudah panjang kali lebar kali tinggi seperti rumus volume balok. Alangkah baiknya kita pamit undur diri ya. Tadi pesan dan kesannya sudah disampaikan oleh Mas Rosyidi banyak sekali. Yang paling penting dan paling utama itu kalian jangan suka menjudge dulu ya sebelum kalian tahu duduk perkaranya. Dan tentunya kalau kalian menjudge itu kan juga nggak baik untuk diri kalian dan semuanya, karena belum tentu kita sudah baik tapi kok sudah menjudge orang kurang baik ya. Iya, betul. Jadi seperti itu kita usai ya Mas ya, kita pamit, kita berpisah, kita kembali LDR. Tentunya jangan lupa tiap bulan kita ada podcast teras. Jadi karena ini sudah episode berapa? Ayo episode 3. Jangan inget dong. Jangan inget, maaf. Jangan lupa dong. Jangan inget, maaf. Jangan lupa ya. Teras ini udah episode ketiga. Kalau kalian masih nunggu itu nanti akan lebih tercerahkan tentunya. Oke, kita pamit dulu dari saya, juga mohon maaf apabila ada salah kata. Kami terima kasih untuk Mas Rosyidi sama-sama Mbak Ritsa dan teman-teman IMM karena sudah mau berkenan untuk mengisi podcast kami. Dan saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 4 3 2 1 open the poll. Makasih.